seberapa penting sih kesehatan buat dirimu? Penting banget. Jadi saya memang dari dulu itu sangat mementingkan kesehatan gitu. Karena walaupun nggak boleh bohong, waktu zamannya masih muda pulang pagi, terus udah gitu minum alkohol, ke disco. Nah jadi kan sebenarnya udah pasti itu ada pengaruh ya di sekarang, udah nggak mungkin nggak lah gitu. Cuman memang buat saya itu nggak tahu kenapa gue dengernya dari mana ya, karena mungkin saya suka baca, suka ngobrol sama orang, apalagi sama orang-orang yang udah lebih tua gitu kan, jadi mereka membagi pengalaman ke saya, jadi mana yang bagus ya gue coba untuk ikutin. Nah jadi memang dari umur 20-an deh, apalagi itu kan lagi sibuk-sibuknya kerja yang keliling kota, kadang-kadang gue sampai lupa gue udah di kota mana, saking terus nggak pernah berhenti. Terus udah gitu syuting juga dari pagi sampai pagi, malah pernah bener-bener gue 24 jam gue nggak tidur gitu. Jadi mulai dari situ saya yang kayak gimana nih caranya supaya gue nggak terlalu memforsir badan gue banget gitu, jadi ada positifnya juga gitu. Kak, tapi di usia yang sekarang nih Kak, berapa, maksudnya seminggu bisa menyempatkan waktu berapa kali buat olahraga atau buat treatment seperti ini gitu? Kalau olahraga itu saya memang seminggu tuh 3 kali minimal, karena saya pernah baca maksudnya kalau misal olahraga itu ada waktu tertentu tuh yang memang harus kita minimalin jalanin gitu kan. Nah jadi makanya saya setiap kali olahraga tuh minimal 30 menit seminggu 3 kali gitu. Nah kalau treatment yang seperti ini ya kayak tadi sempat sepintas cerita, harusnya kan ini ada jangka waktu tertentu gitu kan, kayak sebulan sekali atau apa gitu. Nah ya mungkin dilihat juga dari kondisi dari orang yang bersangkutan ya, karena tiap orang kan kasusnya beda-beda. Nah kalau kayak saya ya tergantung dari kegiatan juga gitu. Kalau misalnya bisa sebulan sekali ya syukur banget gitu kan, tapi balik lagi ya tergantung dari jadwal gitu sih. Tapi kan di sekarang kan nama besar Kak Putri juga kan udah cukup banyak orang lain tahu gitu kan, aktivitas juga di dunia entertain masih up and down. Itu pernah ngerasain seperti apa sih Kang? Pernah ngerasain sempet nggak ada job sama sekali terus sampai akhirnya gimana cara bangkitinnya lagi? Oh ada lah, nggak mungkin banget. Kerjaan kayak kita tuh kerjaan yang paling tidak jelas di seluruh dunia teman-teman. Jadi jangan pikir artis tuh enak. Kelihatannya enak, apalagi zaman sekarang sosial media pencitraan semua. Nah, tapi kalau ditanya apakah saya pernah nggak ada kerjaan? Ada banget pernah. Nah, terus gimana caranya supaya nggak stres, nggak stres apa tadi pertanyaannya? Gimana menghadapinya? Bangkit lagi. Bangkit lagi. Ya bangkit lagi ya pasti kita tentunya harus usaha ya. Maksudnya kan saya kebetulan kan memang di dunia ini kan memang sudah lama banget gitu kan. Jadi teman-teman juga syukurnya kan ada lah gitu. Jadi saya telepon, tanya, kayak keep in touch, "Hai, apa kabar? Lagi kerja di mana? Kita bisa kerja sama apa nih?" gitu. Itu saya pasti tetap ada usaha itu gitu kan. Dan bukan cuma untuk di dunia entertainment, tapi saya juga coba di dunia yang lain yang kebetulan teman saya juga ada punya usaha apa. Nah, itu pun saya coba gitu kan. Nah, tapi walaupun ada teman di berbagai macam bidang, itu pun tidak menutup kemungkinan untuk dapat gitu, karena zaman sekarang kan susah, mereka lay off orang, malah ini mau terima orang gitu kan, which is kan tentunya nanti takutnya jadi perdebatan atau apa gitu kan. Nah jadi untuk bangkitnya lagi gimana nya? Sempat stres gue, semua orang juga pasti sempat stres kan, apalagi setelah pandemi dan apalagi sekarang gitu kan yang semua serba mahal. Gimana cara untuk bisa bangkit lagi ya? Gimana ya? Ya untungnya saya mempunyai teman-teman dekat itu yang bisa terus untuk mengingatkan dan membantu saya untuk ayo jangan patah semangat. Pasti akan ada jalan, jangan lupa berdoa. Pasti ada jalan, pokoknya gitu-gitulah. Walaupun kadang-kadang gue yang kayak bro gitu kan, ini bulanan gitu kan, yang tetap even sampai sekarang gitu kan. Duit masuk, tapi masuk ke rekening itu cuma buat lewat doang gitu. Tapi ya at least itu masih ada gitu kan, nggak yang bener-bener nol yang sampai gue harus ngutang-ngutang. Aduh untung sih nggak pernah kayak gitu. Jadi ya jalanin aja. Ya habis mau diapain? Oke. Keluarga kan kemarin sempat sakit juga kan, maksudnya. Nah mungkin itu menjadi salah satu bagian terpuruk kamu nggak sih ya kan, atau bangkit dari itu tuh kan sekarang menjaga kesehatannya tuh bagaimana nih, mengurangi takut ada rasa
penyakit itu datang lagi nggak sih? No. Jangan, untuk masalah yang kemarin operasi itu bukan bagian terburuk. Itu sama sekali bukan. Justru itu sesuatu yang bagus, sangat bagus untuk saya gitu. Untuk bisa tahu dengan cepat kalau ada masalah di badan saya gitu. Dan kebetulan saya juga tipe orangnya, misalnya saya ketemu suatu masalah gitu kan ya. Ada ketemu suatu masalah, terus saya coba diskusikan dengan orang-orang yang waktu itu kita ngomongin kesehatan ya. Kebetulan ada teman-teman saya ini yang mereka dokter dan mereka cukup bantu saya untuk bisa kasih tahu hasil dari MRI lah, cek darah, whatever. Mereka sangat bantu sekali dan mereka juga kasih saya masukan, tapi kan ujung-ujungnya juga itu kan tergantung di saya gitu kan ya. Jadi ya saya begitu tahu ada suatu masalah, saya diskusikan, cari solusi. Abis itu langsung saya cepat jalanin gitu, jadi nggak pakai berlarut-larut. Jadi ini malah justru suatu masalah yang ada di dalam badan saya cepat keluarkan. Abis itu udah selesai, gue move on. Jadi itu bukan bagian terpuruk gitu, malah itu sesuatu yang sangat membahagiakan buat saya. Imagine kalau misalnya sesuatu yang jelek itu ada di badan saya lama sekali, dari yang tadinya cuma tumor terus akhirnya berubah jadi cancer. Masya Allah, itu gue akan lebih, itu bagian terpuruk. Jadi ya kemarin saya dioperasi, ya itu sesuatu yang bagus banget buat saya. Terus tadi apa pertanyaan selanjutnya? Dan kamu ada rasa takut nggak sih nanti kedepannya setelah mendapatkan, mungkin pernah mendapatkan tumor di rahim kayak gitu, kedepannya untuk lebih protek lagi nggak sih? Gimana ya kalau ditanya, mungkin karena gue ada gila-gilanya kali ya. Jadi kalau misalnya ditanya ada takutnya apa enggak sih, karena gimana ya karena apa ya, karena emang gue nggak pernah berpikir yang aduh nanti kalau misal gue begini gimana ya, aduh nanti kalau gue begini gimana, aduh itu nggak pernah gitu. Jadi ya apa yang ada di depan mata itu yang dijalanin gitu kan. Dan apa sekarang ini gue cuma berusaha melakukan apa yang menurut gue bagus. Ya udah, nanti hasilnya ya mudah-mudahan hasilnya bagus gitu. Kayak nabung kesehatan di umur 20-an. Itu kan kelihatan umur 40-an bisa dibilang badan gue organnya masih bagus lah gitu kan. Nah jadi pasti kan ada sesuatu yang positif nih dari yang kita lakukan gitu. Nah jadi gimana ya? Ya udahlah, jalanin aja gitu. Jangan terlalu dibawa pikiran, karena kita dibawa pikiran kayak kemarin dikasih tahu, oke, lu punya tumor besarnya segini. Terus kalau misalnya kita mau stres, buat apa? Terus kalau kita mau takut-takut, buat apa? Ya kan? Jadi ya nggak tahu. Emang gue tipenya gitu, gimana dong? Gue susah juga ngejelasinnya. Selalu tampil ceria nih Kak, berarti ya Kakak nggak terlalu membebani segala apapun yang terjadi sama diri Kak Putri. Gue lebih terbebani kalau misalnya ada debt collector datang. Enggak, soalnya kan kita ya masalahnya kan kita tiap bulanan kan wajib harus ada yang kita bayar gitu kan. Maksudnya mau dari bill telepon atau internet rumah gitu kan. Palingan dipikirin cuman itu aja sih. Tapi kan melihat dunia seperti ini kan tentunya kalau ada pemasukan tentu harus, untungnya saya masih bisa ada yang disisihkan untuk ditabung gitu kan. Ya lumayan lah, walaupun bunganya cuma segini tapi kan daripada nggak ada gitu. Dan ya dibuat happy aja, abis balik lagi kalau stres ntar malah penyakit muncul. Ya kan. Jadi kalau untuk pribadi kakak nggak kakak pikirin juga nih kedepannya? Maksudnya? Seperti apa? Mungkin jodoh atau apapun itu. Enggak. Kan? Karena ya balik lagi ya, lu ngomong sama orang yang kayak begini gimana, agak susah loh kan. Ya kan. Karena ya udah lah ya, datang nggak usah dibikin ribet hidup gitu kan, penting happy aja gitu. Karena untungnya ya gini. Untungnya saya itu keluarga dan lingkungan itu, tuh perbaiki rambut dulu. Nggak naik ya. Jadi untungnya saya itu keluarga inti dan lingkungan sekitar itu bukan tipe yang merongrong gitu kan. Ada tipe yang ya sayangnya merongrong banget. Kapan nih kok gini kok gitu kok awak gitu kan. Nah, gua nggak tahu apakah mereka udah lelah ngomong gitu sama gua, nggak gubris, atau mungkin mereka lihat ya udahlah nih anak udah tua, istirahat lo lah, atau apa kan kita nggak tahu ya. Tapi kan ya untungnya sih begitu gitu. Jadi masih bisa yang ya udahlah santai aja gitu. Nah kan kasihan ada
mungkin orang, ya bukan mungkin sih, udah pasti, karena waktu itu kan sempat saya ada ngomong di salah satu infotainment yang ternyata mendapatkan feedback banyak sekali dari teman-teman di luar sana yang saya juga nggak nyangka loh, ternyata feedbacknya sebesar itu kan. Mereka pada bilang, iya Kak Putri, aku nih sebenarnya nggak mau, tapi sama lingkungan bla 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 bla, yang dan cerita yang sama tuh banyak sekali gitu kan. Jadi yang oh wow, betapa beruntungnya gue nggak ketemu dengan orang-orang yang merongrong gitu kan. Jadi ya udah santai aja. Tapi kamu ada rasa bukan trauma sih, kayak melihat mungkin beberapa teman atau netizen yang melihat sekarang apalagi zamannya musim KDRT lah ya, melihat itu ada rasa makin kayak udahlah emang lebih baik sendiri aja nih. Ada rasa takut juga nggak sih untuk memulai itu? Memulai sih enggak ya, tapi kalau kita mau ngomongin masalah trauma enggak juga ya. Ya gimana ya? Apakah ini jalan hidup gue? Kan kita nggak tahu. Iya kan? Jadi gue sekarang ini bener-bener ya udahlah apa yang di depan mata aja gitu. Apalagi mulai sebenarnya bisa punya ada pikiran seperti ini. Ya ini mungkin moodnya lagi bagus ya. Kita sebagai perempuan kan bulanan kan pasti moodnya suka naik turun sesukanya dia aja gitu kan ya. Oh. Nah jadi ini karena lagi waras aja nih gitu kan. Habis di kuantum. Ember. Abis tidur tadi bobo enak. Jadi apa tadi? Sampai lupa. Ada rasa takut nggak untuk menjalin satu hubungan karena melihat kondisi teman, cerita-cerita yang kayaknya kurang bagus nih gitu. Banyak yang nggak bagus malah ya. Sebenarnya kalau untuk menjadi ketakutan sih enggak ya, karena kan itu ya susah juga sih untuk ngomong ya. Maksudnya gue nggak bisa ngomong pengalaman orang seperti apa ya, di awal seperti apa, tiba-tiba berubah, kan kita nggak tahu apa yang menyebabkan perubahan tersebut gitu kan. Tapi apakah itu membuat gue takut? Nggak juga sih gitu. Trauma apaan gitu. Jadi memang apa yang sekarang Kak Putri ada di depan jalanin aja. Oh Apapun itu, siapa tuh tiba-tiba datang. Ya udah datang aja. Masa iya gue usir? Kalau datang bawa makanan lebih bagus lagi. Banyak-banyak gitu kan bawanya. Oke, udah.